Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai dana darurat. Hari ini saya akan coba bahas berdasarkan pengalaman saya yang sudah lebih dari 10 tahun di dunia asuransi. Saya sendiri pernah menjadi agen asuransi cukup lama kan. Jadi saya akan coba membagikan informasi mengenai asuransi sendiri agar Sobat Pintar lebih melek mengenai asuransi. Karena asuransi ini bisa dibilang hal yang kadang penting, kadang juga berlebihan, terlalu digembar-gemborkan. Jadi supaya Sobat Pintar tidak salah membeli asuransi, alangkah baiknya kalau Sobat Pintar ikuti episode ini hingga habis. Sebelum memulai, ada dua hal yang ingin saya ingatkan terlebih dahulu. Sobat Pintar kasih dong like-nya dulu, bayar pakai jempol saja, seperti biasa. Yang kedua adalah, episode-episode dari Duit Pintar akan selalu diupload setiap Kamis malam. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar tetap mengikuti episode dari Duit Pintar, pastikan untuk selalu menontonnya semenjak Jumat pagi. Langsung saja kita masuk mengenai asuransi. Apa sih itu asuransi? Sederhananya asuransi itu sebenarnya adalah instrumen keuangan yang bertujuan untuk melindungi kita, baik diri kita dan juga aset-aset kita dari risiko nilai ekonomis. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya nih ceritanya kalau misalnya kita beli asuransi mobil, ada apa-apa dengan mobil kita ditabrak, mobil kita terjadi kecelakaan, terkena bencana, maka nilai ekonomis atau nilai uang akan terjadi kehilangan. Misalnya kita harus perbaiki nih, kan otomatis kita harus bayar kan? Nah, yang menggantikan biaya ini adalah asuransi. Walaupun kalau misalnya di asuransi mobil, ada biaya yang harus ditanggung sendiri dengan tujuan agar si pembeli asuransi atau si pemegang polis tidak menyalahgunakan manfaat asuransinya ini, yaitu dengan melakukan klaim-klaim fiktif sehingga yang akhirnya bisa merugikan perusahaan asuransi. Jadi saya harap secara singkat Sobat Pintar sudah bisa mengerti nih, asuransi tujuannya adalah untuk melindungi, bukan untuk mencari untung. Mungkin masih banyak nih yang bingung. Kenapa sih harus saya beli asuransi? Kenapa saya nggak investasi saja? Kenapa saya nggak simpan di reksadana? Atau simpan di aset-aset fisik lainnya seperti rumah, tanah, dan sebagainya? Perlu Sobat Pintar ketahui bahwa asuransi itu sebenarnya sangat mudah dicairkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asuransi adalah aset yang sangat mudah untuk dipindah tangankan ketika suatu saat kita sudah tiada. Dikarenakan pengurusannya sangat cepat dan seharusnya tidak berbelit. Yang mana tidak berbelit dalam hal ini, pertama tidak berbelit dalam pengurusan dokumen. Yang kedua adalah tidak berbelit karena tidak perlu melewati proses pengalihan ahli waris. Yang mana sudah ditentukan sejak awal dalam bentuk penerima manfaat. Menurut pengalaman saya sendiri, klaim asuransi yang pernah saya urus yang paling cepat itu turun sekitar dalam 3 hari kerja saja. Jadi itu sangat cepat sekali. Dan itu adalah asuransi jiwa, bukan asuransi mobil ataupun asuransi rumah dan sebagainya. Karena apabila kita mengetahui caranya, kita bisa nih klaim dengan lebih cepat lagi. Jadi secara singkat saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya asuransi itu adalah aset yang sangat mudah diwariskan, sangat cepat pengurusannya, dan seharusnya tidak berbelit. Kalau misalnya berbelit, pasti ada nih yang salah. Kemudian di dalam asuransi sendiri ada dong beberapa pihak yang di dalamnya, seperti misalnya penanggung, tertanggung, pemegang polis, dan juga agen kalau ada. Soalnya saat ini saya yakin banyak sekali di antara Sobat Pintar yang kurang suka kalau ditelepon agen. Jadi mungkin kalau misalnya ada agen telepon langsung dimatiin. Kalau misalnya ada teman lama nih yang udah lama sekali nggak kontak-kontakan, tiba-tiba halo, nyari kita, pasti di benak kita ada nih pemikiran, oh kayaknya ini kalau nggak orang MLM, ya orang asuransi. Karena itu adalah hal yang sangat sering terjadi, di mana di training-training asuransi sering sekali diajarin. Kalau misalnya kamu nggak punya kenalan, coba scroll kembali kontak-kontak kita untuk dihubungi satu persatu. Sehingga muncul nama teman-teman lama kita yang udah lama nggak pernah dihubungi, tiba-tiba kita hubungi. Karena ini pengalaman saya sendiri kan, saya pernah jadi agen cukup lama dan itu juga yang saya ajarkan kepada bawahan-bawahan saya. Lalu apa itu yang tadi? Tertanggung, penanggung, pemegang polis, dan juga agen. Saya coba jelaskan secara singkat. Tertanggung adalah
kita yang dilindungi nilai ekonomisnya. Jadi misalnya kalau kita beli asuransi kesehatan nih. Jadi kalau misalnya nih kita beli asuransi kesehatan, kita ingin nih dilindungi nilai ekonomisnya, yaitu biaya rumah sakitnya kalau terjadi masuk ke rumah sakit. Maka yang menjadi tertanggung adalah diri kita. Kemudian yang kedua adalah penanggung. Singkatnya adalah perusahaan asuransinya. Yang ketiga adalah pemegang polis. Pemegang polis adalah orang yang bayar. Jadi kalau misalnya kita beli untuk diri kita sendiri, kita juga tertanggung dan kita adalah pemegang polis juga. Jadi biasanya seperti itu. Kalau misalnya kita beli untuk anak kita, atau untuk saudara kita, atau untuk orang tua kita, maka kita menjadi pemegang polis, sedangkan saudara, anak, ataupun orang tua kita adalah tertanggung. Dan yang terakhir adalah agen. Agen biasanya bisa teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau siapapun yang mewakili perusahaan asuransi untuk berjualan kepada kita. Jadi singkatnya seperti itu. Biasanya agen tugasnya selain menjual kepada kita, harapan kita adalah agen juga memberikan kita pelayanan dalam bentuk bantu klaim, urus surat ini surat itu, dan sebagainya. Namun belakangan ini semakin banyak orang merasa risih dicari oleh agen. Karena agen kan juga masih manusia dong. Agen ketika nyari kita, sering banget nyari kita di jam kerja. Jadi pastinya kita jadi, aduh gimana sih ini agen? Nyebelin banget, kan orang lagi kerja. Seperti itu. Akhirnya agen-agen juga mencoba membuat janji ketika malam. Sedangkan di malam hari, kita sebagai nasabah atau calon nasabah, kita juga males. Kenapa? Waktu keluarga, waktu makan, waktu istirahat. Jadi pastinya ini adalah hal yang bertabrakan. Dan ini adalah hal yang bisa dibilang ada konflik of interest atau konflik kepentingan. Setelah kita tahu apa itu asuransi, siapa saja yang ada di asuransi, dan juga mengapa harus kita beli asuransi, yang berikutnya adalah bagaimana sih asuransi itu bekerja. Sederhananya adalah asuransi menggantikan uang kecil kita dengan uang yang besar. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kita membayarkan premi nih. Premi ini adalah uang kecil tersebut, yang mana nantinya akan digantikan dengan uang pertanggungan kita, yang akan saya jelaskan nanti. Jadi setelah tadi saya jelaskan apa itu asuransi, mengapa harus beli asuransi, siapa saja yang ada di asuransi, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep asuransi secara sederhana dan singkat. Jadi asuransi konsepnya adalah kita membayarkan uang kecil dengan harapan akan digantikan dengan uang besar ketika terjadinya risiko. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya apabila kita membayar uang kecil tersebut dalam bentuk premi dan yang kita tanggung misalnya adalah mobil kita. Jadi dengan uang kecil kita misalnya 4 juta, 5 juta, atau 7 juta dan ternyata mobil kita ditanggung sebanyak katakan 300 juta. Apabila terjadi risiko kepada mobil itu, misalnya amit-amit terjadi tabrakan, mobil ini harus total loss ataupun hilang semuanya, maka perusahaan asuransi akan menggantikan sekitar 300 juta juga. Anggap saja misalnya harga mobilnya tidak turun ya. Kalau misalnya turun, ya ikut harga pasaran saat itu. Jadi dengan 7 juta tersebut, kita sudah melindungi nilai yang sebanyak 200 atau 300 juta yang tadi. Yang paling penting, yang perlu kita ingat adalah, dengan membeli asuransi, walaupun kita menggantikan uang kecil dengan uang besar, namun bukan berarti asuransi bisa kasih kita untung. Jadi ingat, konsep asuransi adalah melindungi kita dari resiko, bukan untuk mendapat untung, karena itu sering sekali disalahgunakan baik oleh agen, yaitu dengan cara menjual dan menjanjikan bahwa asuransi bisa membawa untung, dan juga dari nasabah. Walaupun angkanya juga sangat kecil, karena saya yakin nasabah-nasabah asuransi juga takut, yang mana asuransi ataupun perusahaan asuransi kan dana mereka banyak sekali. Jadi tentunya sangat takut sekali apabila terjadi konflik hukum. Lalu tadi saya ada sebut mengenai premi dan juga uang pertanggungan. Apaan sih? Sebenarnya yang ada nilai uang di asuransi ini sendiri ada banyak sekali. Ada nilai akun, ada dividen, ada nilai tunai, dan sebagainya. Namun saya akan coba jelaskan nanti di sesi yang terpisah agar tidak membingungkan. Yang utama di asuransi adalah premi dan juga uang pertanggungan. Untuk polis-polis yang syariah, maka sebutannya bukan premi, namun sebutannya adalah kontribusi. Premi atau kontribusi adalah sejumlah uang yang kita bayarkan sebagai nasabah kepada perusahaan asuransi. Jadi singkatnya itu yang kita bayarkan setiap bulannya. Ataupun kalau misalnya suka dikatakan sebagai cicilan, ya boleh-boleh juga. Yang kedua adalah uang pertanggungan. Uang pertanggungan adalah nilai uang ataupun nilai ekonomis yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.
Jadi semakin besar preminya, biasanya kita bisa mendapatkan nilai pertanggungan yang lebih besar pula. Nilai pertanggungan juga ada nama lain. Untuk yang nama bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan total sum insured. Itu saja untuk episode hari ini. Semoga episode ini bisa bermanfaat bagi Sobat Pintar. Dan Sobat Pintar tolong dong dibagi kepada teman-temannya. Semoga teman-temannya juga bisa belajar dari episode ini. See you in the next episode and bye-bye.